Hai, kembali lagi dengan kita Cuy Games. Kali ini kita bakal lanjut dari video tutorial sebelumnya, yaitu kita habis bikin yang namanya random sensor image. Jadi dia bisa nutup kanan atas bawah. Jadi kalian bisa tebak apa? Ya, oke, jawab buka kan. Nah, sebenarnya dari script sebelumnya itu kalau digunakan sekarang mungkin agak useless, tapi nggak masalah karena kita bakal bikin panel resultnya. Nah, di sini panel result itu aku menampilkan lagi yaitu gambarnya sama namanya badak gitu, terus sama tombol lanjut. Jadi sebenarnya bisa dibilang useless, bisa enggak juga, tergantung kalian penampilannya seperti gimana. Mungkin di tampilan panel ini untuk lanjut atau next kalian tidak menampilkan ini, cuma kalimat selamat, next game apa next round kayak gitu, serta ada animasi apa poinnya nanti berapa gitu. Kalau saya jadi menampilkan lagi biar mereka bisa melihat apa gambarnya seperti apa. Nah, jadi di sini saya udah bikin panel, jadi kalian tinggal klik kanan UI panel ataupun image juga nggak masalah. Panel image juga nggak masalah. Tinggal kalian bikin, ini kan hasilnya gini, belakang hitam, terus saya bikin answer. Answer itu adalah jawabannya dari image. Image ini saya drag karena posisinya biar sama dan teks ini juga ukurannya juga sama. Teks di dalam ini nanti ngikutin dengan nama sprite yang kejawab. Dan ini juga tombol button doang. Klik kanan di sini langsung UI button. Teks kalian ganti aja sesuaikan dengan aset kalian dan sesuai aset kalian dan keinginan kalian. Oke. Sekarang kita lanjut ke scriptnya. Nah, kita bikin script baru. Script baru nggak ya? Apalah script baru. Kita bikin script baru. Next round anggap aja kan mungkin ada kemungkinan juga sih game kalian cuma satu kali gambar, tapi kan ada kemungkinan juga game kalian bakal jadi beberapa round seperti itu kan. Oke. Pertama di sini kita harus menentukan seberapa banyak round serta seberapa banyak public integer. Kita bikin public integer round terus sama public image ya. Image atau public game object ya, mendingan ya. Image saja. Sprite. Sorry, karena yang bakal kita ganti adalah sprite-nya, bukan image-nya. Jadi ini kita bikin public sprite array. Nah, public sprite array. Public sprite array namanya apa ya? Quest sprite. Aduh, kok malah screenshot? Quest sprite. Oke. Kita kasih penjelasan. Total round kalian bisa kalian bikin 2 game atau enggak 3 game atau enggak terserah kalian, bisa 5 mungkin atau enggak sampai gambarnya habis. Ini untuk menyimpan sprite. Kita kembali ke Unity, kita klik game object scriptnya, next roundnya kita drag ke dalam scriptnya ini. Nah, round nanti dulu quest sprite-nya ada berapa, karena di sini saya hanya menggunakan 3, jadi saya akan menggunakan 3. Nah, jadi kita ambil semua satu-satu, bisa langsung kalian banyak. Kalau kalian masih ingat caranya, kalau enggak ya saya tahu lagi, itu drag satu-satu, dan ini adalah cara cepatnya. Di script, di bagian inspektor, kalian kunci lock. Nah, ini biarin 0 dulu, langsung plug aja ini 3 gambar, atau kalian 10 gambar atau 15 gambar. Berapapun itu, tinggal di drag ke quest sprite. Dia langsung auto add. Seperti itu. Tapi pastikan ya, kalau jika kalian menggunakan gambarnya urut, kalau nggak random, karena di sini yang kalau saya gunakan itu adalah random posisi, random gambar kok random posisi, random gambarnya. Nah, kita udah itu berarti kita bakal merandom posisi dari gambarnya, ya bener sih. Urutan gambarnya, merandom urutan sprite-nya. Berarti kita ke arah apa? Bikin function baru. Random sprite quest
quest sprite, random quest sprite, sprite. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kita bikin apa? Bentar, lupa aku. Nyuntuh sebelumnya lah. Loop ini buat random hampir sama. For sebanyak apa? Sebanyak quest sprite dot length. Karena kita pakai array, kita length. Jika kalian pakai list, itu bisa pakai yang namanya count. Oke. Setelah itu kita bikin copy ya di script sebelumnya yang generate keyboard. Jika kalian nggak lihat part itu, saya akan langsung copy paste, nggak masalah, nanti tinggal diubah. String A, karena kita menggunakan sprite, berarti ini adalah sprite A dari apa? Dari quest sprite. Ini nggak auto block, kalau kita block nggak block juga, jadi nggak apa-apa. Ini integer B biarin, karena kita perlu sebuah integer buat nanti ngisi ke bawahnya. Sekarang ini kita ubah ke arah questSprite.count. Ini count karena salah, karena di script sebelumnya kita menggunakan list, dan di sini kita menggunakan array, berarti harus menggunakan length. Nah, tinggal nanti sisanya add stringnya ini menjadi questSprite. Maaf ya kalau pakai cara agak curang, tapi nggak apa-apa. Curang karena copy paste aja dari script sebelumnya. Karena pekerjaannya juga hampir sama, jadi tidak masalah. Ctrl S, karena ini abu-abu, jadi kita harus jalankan di start random questSprite. Ctrl S, kita kembali ke Unity, kita apply. Di sini posisinya udah beda, badak kera bebek, kita apply. Dia badak bebek kera. Karena cuma 3, jadi posisinya ya agak susah. Bebek kera badak, ya seperti itu. Udah beda-beda. Udah bisa ke random posisinya, posisi gambarnya. Setelah itu sebenarnya ini jangan ditaruh di next run ya. Ini sebenarnya ditaruh di generate apa? Image sensor atau tapi nggak ada sih ya, kayak control game gitu ya. Seharusnya dipisah sih ini. Nggak masalah deh. Ini sebenarnya kalau bisa dipisah. Bisa dengan script yang namanya lebih universal. Seperti control game atau enggak control game atau yang lainnya atau yang lainnya. Ini karena urutan pekerjaannya jadi dia di sini, jadi aku ya udah nggak apa-apa taruh sini aja, karena itu juga udah tadi taruh start ya salah. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Karena kita udah merandom, jadi dia harus saat start image yang generate quest itu harus mengambil dari quest sprite. Karena di sini cuma mengambil saja, kita bisa membikinnya di sini. Sebenarnya ini bisa dibikin bukan next round ya, apa ya, game control sebenarnya. Jadi kita kan juga mengontrol gambarnya dari sini. Jadi kita perlu ambil, apa kita buat lagi di sini public image. Oh ya, karena tidak pakai UI, jadi kita tidak bisa tulis image ataupun teks dan lain-lain. Kita copy Unity engine-nya, kita tambahin .UI. Kita kembali ke public-nya, image, quest image. Nah, quest image berarti waktu start. Kita taruh bawahnya ini, taruhnya random. Setelah random harus kita ambil. Jadi kita quest image. Sebenarnya dia taruh masuk dalam nggak apa-apa sih, coba taruh dalam sini. Random questnya dulu. Karena ini random quest spread, dia tidak bakal ngulang. Jadi kita coba taruh sini, quest image dot spread sama dengan, oh iya, integer round ini nanti. Iya benar-benar pakai round, nggak masalah. Kita pakai round itu karena buat roundnya quest image dot sprite dot sama dengan quest sprite ini. Nah, ini sama dengan round. Nah, di sini kan round itu integer itu dimulai dari 0. Jadi nanti waktu kita finish ada tombol oke. Tadi itu bakal menambah roundnya. Jadi dia bakal jadi 1, jadi 0,
jika udah selesai next, kita tadi ditambah 1, jadi ini 1 nanti. Untuk berikut next round-nya lagi ini jadi 2 gitu. Jadi nggak masalah itu dimulai dari 0 karena emang gambarnya juga dimulai dari 0. Kita cari quest image-nya. Kita play. Tadi karena badak, kita lihat sekarang dia apa? Masih badak. Emang iya ya badak ya? Oh iya masih badak, sorry. Kita play lagi sampai yang pertama bukan. Oh ya langsung kelihatan sudah berbeda. Apakah masih sama? Oh enggak. Ini bisa kerah. Kita lihat di konsol. Oke, benar. Loh, kerah. Gimana? Gambar pertama udah random. Terus dia udah random ngikutin ininya. Sekarang kita ke panel result-nya ya. Jika button oke ya. Button oke karena tadi dia ada di enter. Jadi kita bisa naruhnya pas apa? Scriptnya itu buat di enter sini. Setelah enter atau enggak kalian bisa naruh di next round. Kalian akses script next round-nya di sini. Seperti itu, kayak e-sensor yang kemarin. Gak apa, kita taruh di sini. Taruh sini apa sana ya? Karena cuma buat mengaktifkan saja. Ya udah taruh sini, nggak apa lah. Karena cuma buat mengaktifkan saja, public game object. Nah, seperti ini. Game object panel result. Kita ke bawah. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal apa? Tinggal set aktif saja. Panel result set aktif true, titik koma, kita kasih spasi biar paham. Kembali ke Unity. Di bagian apa tadi? Oh alah belum tak masukin, jangan lupa. Di bagian tadi button keyboard ya, button keyboard panel result kosong, kita drag ini panel resultnya ke arah button keyboard. Udah keisi, kita play. Ini badak ya, badak. Oke, nah langsung aja pak. Badak terbang. Badak kok terbang. Nah ini udah ada panel finishnya, kalian bisa nulis poin di sini, lanjut, klik lanjut. Nah, untuk klik lanjut ini berarti kita buat di sini nggak apa. Karena itu pak kita dibutuhkan untuk button, berarti kita harus public void button next. Nah, waktu kita pencet button next, itu apa aja harus kita perhatikan? Yaitu pertama harus kita mematikan panel resultnya. Karena dia habis benar, kita harus matikan. Jadi yang kita butuhkan adalah matikan result. Matikan result ya, gini. Kita bikin di sini aja. Kita bikin header. Kebutuhan apa tadi? Button next row. Nggak apa, kita akses lagi sendiri di sini. Public object panel finish panel next. Apa aku kasih nama beda. Jadi ini nggak perlu di comment, langsung next round. Let's set active false. Control S. Setelah kita matikan, karena dia tidak aktif di awal, ini mati. Kita generate gambar lagi. Generate gambarnya kita harus menggunakan yang namanya round-nya. Oh iya, segini aja lah. Ini nggak usah di public. Ya nggak apa public static. Ini harus kita bikin public static round. Kenapa static? Biar bisa diakses sama keyboard lain lebih mudah. Script lain lebih mudah. Jadi setelah dia cek answer, jawabannya benar. Jika dia klik next round ya seharusnya ya. Oh, kalau dia ketik next round, berarti static nggak perlu static seharusnya ya. Saat dia mencet ini, baru ditambah round. Kita akses roundnya. Kita plus sama dengan plus 1. Sama dengan plus 1.
Ini kalau aslinya bisa gini, seperti gini, bisa dengan persatu, dengan persatu. Setelah itu kita akses quest image-nya, quest image, touch sprite, sama dengan quest sprite. Quest sprite kita ganti sprite-nya dengan yang nomor 1, kita gunakan round karena roundnya udah kan di nomor 1. Setelah itu open sensor oh ini ya, kita harus menggunakan ini di script next round, jadi nggak apa-apa kita bikin public. Kok di situnya ini kita bikin public, berarti kita di sini perlu apa? Public image sensor is itu adalah dari image sensor is image sensor, kita kasih nama apa ya, re sensor is image sensor is re sensor lagi, berarti di sini kita panggil is sensor. Jadi fungsinya apa? Image open sensor random sensor, sorry random sensor. Di sini berarti random sensor, kita kerjain satu-satu. Nah, setelah kita bikin random sensor udah dikerjain juga, random sensor udah, generate keyboard sekarang ya. Ini jika keyboardnya random, tapi kalau kalian keyboardnya manual, dia bakal langsung ngikutin. Dia langsung karena image-nya udah ganti. Karena kan di sini kan yang dia cek adalah equest sprite name. Karena sprite-nya itu di awal sudah ganti ini. Nih, sprite sudah ganti. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau sudah ganti, waktu kalian enter lagi dia bakal tidak ngikutin jawaban sebelumnya. Seperti misalnya badak lagi enggak. Seperti itu. Nah, yang masalah itu karena di generate keyboard, kita harus mengenerate keyboardnya kembali. Kita bikin public function, public void regenerate keyboard. Ini yang bakal kita panggil, tapi kita harus pikirkan di sini kita apa aja. Total button, add image name, tentu kita samain karena image name-nya ganti, kita taruh sini. Add random string, tentu juga stringnya kita ubah, yang ekstra tambahnya jangan sampai salah penempatannya ya, harus urut. Random finish string dia random finish string. Oh iya ya, ini juga perlu ya, perlu semua berarti ya. Random finish string terus sama showing keyboard. Nah, jika kalian ini regenerate, kita minimize nggak apa-apa, kalian buka juga nggak apa-apa. Nah, berarti di next round kita ambil generate keyboard scriptnya, jk re keyboard Ctrl S, kita taruh sini lagi jk re keyboard sama dengan regenerate keyboard. Nah, Ctrl S, kita coba ya. Di sini kita lihat panel next round-nya udah hilang, round-nya udah bertambah 1, quest image-nya udah ganti. Quest image-nya udah ganti ngikutin round pada 1. Kenapa nggak perlu di random? Karena posisinya udah random, jadi tinggal menggunakan 0, 1, 2 dari round ini. Is sensor udah dikerjakan lagi, udah diaktifkan lagi. Ini keyboard udah di regenerate lagi. Kita Ctrl S, kita play. Oh sorry,
Kita belum taruh di buttonnya. Nih, oh ya bukan, kita lihat script dulu. Di sini dia butuh P panel next round. Panel next round is resensor script ya ini. Tinggal drag script button lagi, masukin aja, dia bakal auto search yang sesuai dengan apa dengan yang cocok. Generate keyboard, re-keyboard, udah. Terus ini tandanya round 0, berarti kita ke arah panel result button. Kita plus on kliknya, scriptnya drag. Tadi kita menggunakan next round, button next, Ctrl S, kita play. Ini badak. Oke, lanjut. Oh iya, ini belum kehapus. Ini apa ini? Kuda ya? Apa itu coy? Bebek. Loh, keyboardnya kok nggak regenerate ya? Bentar. Kok jadi dua? Kok jadi dua? Dia re-randomnya lagi. Oh iya ya, sebelumnya itu udah ada satu. Jadi gini. Kenapa itu ada dua? Karena ini bloknya sebelumnya udah ada satu. Ini bloknya udah ada satu. Dia jalani lagi. Dia nyari random blok lagi. Jadi gitu jika nggak dia jadi oh gitu. Berarti kita harus mengaktifkan dulu semuanya. Gini. Ini berarti sebelum kita random kita bikin loop for, kita bikin loop is resensor dot apa tadi, sensor kan, sensor kita akses childnya ini kalau seperti ini, tapi kita bikin aktif dulu semua. Sensor dot get child transform dot child count. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu adalah is sensor dot transform dot get child dari i dot game object dot set active dot true all. Nah, ini buat mengaktifkan aktifkan semua sensor. Ctrl S. Kita nggak apa-apa, kita benahin satu-satu bugnya. Kita play. Ini apa? Lupa aku. Bebek ini. Bebek. Oke. Oh, next roundnya belum ngecek. Alamak. Jika dia benar ya. Ini panel result. Kita harus akses namanya answer dan childnya answer. Oh yes. Tadi itu belum ngecek ternyata. Panel result itu di satu. Oh enggak. Kita ambil transform get child 0. Nah, ini yang kita ambil adalah tadi apa namanya? Get child-nya itu berarti yang image. Get child 0, kita ambil get komponen. Yaitu adalah image dot sprite sama dengan dari jawaban image. Berarti kita langsung bisa akses dari ini, yaitu dengan request dot sprite. Kita ambil sama sudah, sekarang tinggal akses jawabannya. Kalian bisa copy atasnya, bisa tulis sendiri lagi transform.getChild 0 titik get child anak ke 0 lagi karena teksnya kita taruh di childnya dari image. Kita baru get komponen, jadi text sama dengan dari apa, dari ini request sprite ya, nggak apa lah,
tulis aja request.sprite.name titik koma, Ctrl S. Nah, tuh, kok bisa kelewatan? Apa ini? Bebek lagi. Bebek. Oke, bebek loh, bener kan? Lanjut. Karena ini bebek juga belum 0. Ini ketambah ya. Iya, add stringnya ketambah. Jadi harus dibikin 0. Oh, berarti harus dibikin 0. Saya juga tahu cara tambahnya di sini harus kita bikin 0. Dan ini juga harus dibikin kosong. Oke, ini udah benar. Dia sudah satu. Berarti di bagian regenerate bagian atas. Jadi kita harus bersihkan add stringnya. Jadi add string.clear. Clear bisa nih. Coba ya. Ctrl S udah, regenerate keyboard tadi udah. Yang itu keyboardnya, oh sama teks ya. Teksnya itu ada di button keyboard. Button keyboard. Ini ada nggak button keyboard? Button keyboard. Ini ada button keyboard. Text area ini loh. Kita harus akses text area. Jika kalian tidak mengikuti tutorial ini, tutorial sebelumnya yang 1/2, jika kalian gunakan manual, untuk yang biasa, untuk yang apa di next round, kalian harus menambahkan sendiri, yaitu apa namanya, text area dijadikan kosong. Jadi caranya itu text area jadi kosong. Setelah mencet next ya, next round. Oh, di sini aja. Di sini. Jadi kita kira ini udah ada button keyboard belum ya? Oh, gini. Aku tambah. Ini public text area. Nah, kalau text area juga area. Jadi setelah kalian ini mati, ini sensor udah selesai, di keyboard udah selesai. Bisa kalian taruh atas, bisa taruh bawah, terserah. Taruh bawah berarti kita harus namanya text area dot text. Itu seperti ini, kosong. Udah dibikin kosong. Ini ada di regenerate keyboard. Untuk yang random keyboard udah kita add string udah kita clear. Terus untuk yang manual keyboard, kalian tinggal perlu nambahkan ini buat ngereset dari panel next round-nya. Jadi kalian tidak perlu ini buat random keyboard. Untuk pengguna random keyboard, sensor random sensor untuk semua. Ini untuk semua. Yang nggak ada tulisannya random keyboard gini. Untuk apa ya? Button text ini kalau tidak ada tulisannya random keyboard, dia hanya bisa digunakan untuk manual keyboard ya. Jadi ini harus kalian tulis juga untuk manual keyboard, ini juga untuk manual keyboard, sensor ini juga untuk manual keyboard. Nah, yang di sini sensor juga udah check transfer. Ini tentu buat untuk semuanya, karena itu buat ngecek jawaban. Ctrl S, kita coba lagi. Kita play. Script bebek. Bebek, iya bener. Tapi kan gajah. Oh iya bener, gajah tapi bebek. Bebek, gajah. Oke, lanjut. Ada yang kosong. Oh iya, text area. Bener. Lupa aku, sorry. Drag lagi text area ke arah script next round. Ctrl S. Kita play lagi. Ini bebek apa gajah? Bebek lagi. Bebek. Nah, lanjut. Kera. Tuh, udah kosong nih. Ini apa, teksnya udah kosong, ini juga udah cuma satu yang mati. Dan ini udah juga benar. Ini add stringnya juga udah 7, tidak ada masalah. Ini juga bisa dijawab kera. Oke, lo, kera. Bener kan? Nah, sekarang kita bikin panel finishnya. Ini kan buat panel resultnya. Jadi untuk finish,
kalian bisa menggunakan panel result yang sama. Ini kan lanjut. Jadi kita bikin button lagi aja baru. Bisa kalian tumpuk sih nggak masalah sebenarnya. Anggap aja lah sini. Kita bikin dua. Kita bikin kosongan dulu. Namanya adalah finish. Kenapa? Ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, finish ini nanti bisa kita matikan. Jangan deh. Tapi tetap harus matikan ini ya, button ya. Jadi kalian kebingungan lagi. Gak apa-apa lah. Biar ada dua. Maksudnya nanti 0, 100 kiri minus. Ini 100 bisa nggak? Dapat nggak? Masih kurang berarti 150 minus 150. Nah, kenapa? Yang satu adalah untuk retry lagi, dan yang satu adalah untuk home. Nah, seperti itu. Jadi saya kita matikan, buttonnya kita nyalakan. Sekarang kita bikin finish. Bagaimana jika itu finish? Berarti waktu keyboard enter. Cara ceknya itu jika di enter ya. Di enter. Begini. If next round ada nggak di sini? Next round nggak ada ya. Karena kita perlu akses ini. Anggap aja ini nanti kita bikin. Kita ambil scriptnya. Next round count on. Nah, if count round dot round deh kalau salah namanya. Benar, round. Jika round lebih jadi kan dia main seharusnya udah. Gini, iya. Sama berarti. Sama dengan ini harus kita cek adalah dari image. Kenapa? Tapi tergantung kalian ya. Ini kan aku bikinnya karena 3 gambar. Jadi aku bikin sama dengan ini karena 3 gambar udah gambar ke terakhir. Jika kalian bikin total round, kalian bisa gini, tambahin sini public total round. Nah, kalian tambahin bukan total round ya. Ini berarti bukan yang ini total round. Pindah sini. Nah, total round kalian. Jika kalian ingin main 2 round saja, kalian tulis di situ. Ini 2. Ini yang round buat checking. Nah, total round. Jadi di sini adalah round. Jika sama dengan nr count sama dengan total round 2 ya. Kalau kita pinginnya 2 itu harus di minus 1. Karena 2 itu adalah karena kita menggunakan image dari array. Round pertama itu adalah 0, round kedua adalah 1. Jadi karena kita pinginnya total roundnya 2, jadi di sini tetap harus kita kurangi 1 biar jawabannya sama 2. Biar sama-sama angkanya 1 gitu loh. Paham nggak? Kan di sini kan kita menggunakan image kan tandanya. Ini kan roundnya dimulai dari 0. 0 itu adalah 1 gitu. Nah, 0 untuk round kedua adalah 1. 0, 1. 0, 1 itu berarti kan 1, 2, 2. Nah, jika kalian tulisnya 2 round, itu berarti kan totalnya jadi 3 kan? 0, 1, 2. Nah, 3. Jadi cara bikin sama ini harus ngikutin ini. Total roundnya harus kita minus 1. Jangan ditulis di sana buat apa? Jangan ditulis di sini. Total round kalian adalah 1. Nanti bingung. Ini anggap aja patokan kalian. Total game saya berapa? 2 round. Jadi di sini tetap harus di minus 1 biar sama dengan count roundnya nanti. Oke, paham nggak apa-apa. Berarti ini kita harus ngapain? Kita harus mematikan buttonnya. Kita nggak bikin lagi public di sini nggak apa. Ini kita bikin header biar kalian
Tidak bingung. Finish. Public game object. Button next. Kenapa saya menamakan button next? Kita harus matikan button next nya soalnya. Benar tidak? Button next. Set active. False. Daripada nanti harus cari child lagi, nanti kalian tambah bingung. Di sini tinggal tambahin button finish. Button finish kita apain? Kita true. Button finish. Set active. True. Ctrl S. Untuk button finish dan try-nya bisa kalian bikin di next round, apa bikin script baru yang buat game control. Tentu saja kalian harus menggunakan apa ya namanya. Misalnya bikin load, public void, button try again, misalnya main lagi. Terus yang satu adalah public void, button home, pulang ke main menu. Ini tergantung kalian ya, penataan scene manajemennya. Jangan lupa di atas kita menggunakan yang namanya scene management. Scene management. Tentu saja di sini load scene, enggak lah, scene management dulu. Scene manager, load scene. Nah, ini angka kalian. Ini juga angka kalian. Kalau try again, kalian bisa langsung menggunakan scene management. Scene. Karena try again adalah mengeload ulang scene yang sedang aktif. Jadi kalian cukup scene manager.get active scene .build index. Nah, ini dia yang dapat adalah integernya. Langsung, walaupun kalian menempatkan angkanya tadi 1, 2, 3 di bagian build game ini, jadi dia tetap bakal ambil yang lagi aktif seperti itu, nggak masalah. Jika button home kalian 0, ya tentu kalian harus isi 0. Ini ketergantungan dari indeks build kalian ya. Oke, ini tadi nggak saya masukkan. Kita kembali ke Unity. Di sini, jika kalian masih lupa, file, build setting. Nah ini, scene in build. Nah ini kalian tata sendiri. Jika kalian nanti di button home atau main menu itu adalah 0, berarti kalian tulis 0. Jika game ini kalian scene-nya adalah di sini tulisannya scene ini misalnya ini kan scene kan tanggal tapi nggak ada, nanti tinggal di drag aja jika nggak ada. Seperti ini contohnya lah. Kasih contoh juga, tinggal di drag loh. Cari scene kalian, drag saja. Ini nomor 4, berarti kalian pin try again ini kalian bisa gunakan ini angka 4. Seperti itu. Nah, oke, Ctrl S. Tadi di bagian apa? Bagian button keyboard ya, buat finish ya. Buat finish, button keyboard. Button keyboard mana? Ini buat manual. NR count. Next round. Ini berarti butuh script. Game object button next. Ini button next. Ini button finish. Oke. Ctrl S. Di sini aku udah setting 2 total round-nya, kita play. Jadi dia nggak bakal main sampai habis gambarnya. Ini badak. Oke, lanjut. Ini Clara. Oke, loh, udah kan? Retry atau home, nanti kalian bisa nambahin finish seperti itu. Yeay, kelar akhirnya. Gimana? Nanti untuk poin mungkin bisa untuk next tutorial, tapi secara garis besar ini udah selesai. Untuk poin nanti kalian bisa tinggal tambah-tambahin sendiri, untuk timer juga tinggal tambah-tambahin sendiri. Oke, kalau gitu, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa share dan like, tentunya subscribe. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar. Jika kalian ingin support kita, bisa melalui Saweria, link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih, dan see you.